Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita hari Kamis kemarin tentang pembelahan sel. Pada Kamis kemarin Ibu sudah menjelaskan pembelahan mitosis ya. Ini mitosis dan meiosis. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Perlu diingatkan kembali bahwa pembelahan meiosis itu salah satu tujuannya adalah untuk pembentukan sel gamet atau contohnya adalah proses gametogenesis. Apa yang dimaksud dengan gametogenesis? Gametogenesis adalah suatu proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terdiri dari gamet jantan atau gamet betina. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sel gamet jantan ya. Tempat terjadinya di testis dan di bagian tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup proses yang pertama itu adalah pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Kemudian pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di dalam bagian epididymis. Dan tubulus seminiferus terdiri dari sejumlah besar sel germinal yang disebut dengan spermatogonia. Kemudian spermatogonia terletak di 2 sampai 3 lapis luar sel epitel tubulus seminiferus. Pada bagian spermatogonianya akan mengalami perkembangan ya, diferensiasi hingga membentuk sperma. Ini contoh tahapan proses spermatogenesis. Pertama ada calon sperma atau spermatogonium yang bersifat haploid tumbuh, kemudian mengalami proses meiosis 1 sehingga ini terjadi di dalam sitoplasma ya, dan menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian mengalami pembelahan sitoplasma melalui proses meiosis 2 hingga dihasilkan spermatosit sekunder dan dihasilkanlah 4 buah spermatid yang semuanya kalau sudah berekor dan matang. Kemudian oogenesis ya. Oogenesis adalah suatu proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Ini tahapan oogenesis ya. Pertamanya calon oogonium tumbuh mengalami meiosis 1 ya, sehingga dihasilkanlah oosit primer. Kemudian membelah lagi secara meiosis 2 dihasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan polar atau badan kutub utama yang bersifat haploid. Kemudian oosit sekunder membelah lagi menjadi 2 bagian atau mengalami meiosis 2 sehingga dihasilkan 1 sel ovum ya, dan yang tiganya mengalami diferensiasi ya, hingga hanya 1 sel telur yang berfungsional. Beda dengan kalau
spermatogenesis dihasilkan 4 sperma, semuanya fungsional dalam satu kali pembelahan ya. Kalau oogenesis hanya dari satu kali pembelahan atau proses hanya satu sel telur yang fungsional. Nah, ini tahapannya. Ini bagian sebelah kanan itu merupakan bagian ovarium ya. Oogenesis nih. Nah, oogenesis dimulai dari pembentukan sel telur ya. Kemudian oogenesis juga dimulai sejak dalam kandungan di dalam ovari fetus perempuan sampai akhir bulan ketiga fetus. Setelah oogonia yang bersifat diploid selesai, dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Kemudian oogenia menghasilkan oosit primer seperti dijelaskan ibu bagian atas tadi ya. Kemudian oosit primer mengalami meiosis ya, sehingga nanti dihasilkanlah oosit sekunder ya. Oosit sekunder pada meiosis 2. Pembelahan terjadi 2 sel, yaitu sel berukuran normal disebut dengan ootit, dan satu lagi lebih kecil polar sekunder. Tadi Ibu jelaskan bagian gambar di atas ya. Nah, ootit yang mengalami perkembangan lebih lanjut jadi ovum yang matang, sedangkan ketiga pola kutub tadi mengalami degenerasi atau hancur ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oogenesis hanya menghasilkan satu ovum. Nah, ini gametogenesis pada tumbuhan ya. Hampir sama saja, hanya saja yang membedakannya pada tumbuhan. Gametogenesisnya kalau untuk jantan terbentuk di bagian mikrosporogenesis atau di kepala sari ya. Kemudian tahapannya juga mulai dari sel induk mikrospora mengalami meiosis 1 menghasilkan sel haploid, sepasang sel haploid membelah meiosis menghasilkan 4 makrospora. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah secara meiosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, ini gambarnya. Mikrosporosit merupakan calon sel induk sari ya. Mengalami meiosis 1 mendapatkan 2 sel. Meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian terjadi pembagian cairan inti atau karyokinesis sehingga dihasilkan nukleus generatif, nukleus saluran serbuk dan saluran nukleus sperma, dan nukleus saluran serbuk sari. Nah, ini tahapan yang kedua, tahapan megasporogenesis, yaitu pembentukan gamet betina pada tumbuhan ya. Dimulai dari tahapan jika sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kedua sel haploid tadi mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid, kemudian 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati, dan 4 megaspora yang hidup mengalami 3 kali mitosis sehingga karyokinesis tanpa sitokinesis. Dihasilkanlah sel besar atau kandung lembaga muda dan inti haploid. 8 inti anakan adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergi, dan 1 ovum. Nah, ini ya, megasporosis
gametosit, meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan, meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan, kemudian megaspora yang mengalami degenerasi diiringi dengan pembagian karyokinesis 1 dan karyokinesis 2, karyokinesis 3, dan kandung lembaga yang masih muda. Ada 8, diantaranya adalah kandung lembaga yang telah masak, gametosit, ada nukleus sel telur, dan sinergit pengiring sel telur, dan persatuan dua nukleus inti kutub atau disebut juga inti kandung lembaga sekunder. Untuk hari ini cukup dulu materi kita tentang gametogenesis. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, kita diskusi dan tanya jawab di classroom juga boleh, ada bagian diskusi. Kemudian kalau tidak ada gangguan sinyal, kita melakukan atau diskusi tanya jawab di Google Meet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.